Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita hari ini karena kebesarannya dan kasih Tuhan yang sudah diberikan bagi kita semua. Amin. Amin. Siapkah pagi hari ini kita memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Yesus, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan besarlah kebaikan-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemenangan yang sudah Engkau berikan. Come on, sing it. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Come on. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Hey, Allah berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Katakan Yesus Allah perkasa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau baik. Come on baby, sisi katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Hey, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Katakan hak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berhenti, yang baru setiap pagi. Thank you Lord. Hey, mari bersama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ya, kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Seberapa dari kita yang percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang dan umat-umat pilihannya? Mari lambaikan tanganmu. Bapak Ibu Saudara, saya mau memohon dalam hitungan ketiga nanti, karena kita sebagai umat pemenang, mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat atas kebaikan Yesus. Dalam hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3.
come on, kemuliaan bagi Yesus. Allah kita yang dahsyat, Kau berkuasa, Kau mulia Tuhan. Come on, shout it out. Hey. Mari bersama kita katakan, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan. Gereja Tuhan, bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidupmu, oh, yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya. Mari satu suara katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Kami punya Yesus yang luar biasa. Berkata, ku melangkah bersama Dia. Come on, sing it. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Sebab dengan pasti, dengan iman, Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Mari satu suara, imanku berkata, Tuhanku bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita deklarasikan lagu ini. Sing it. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Go! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang peperangan. Ku menang atas segala setan. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku
ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang. Ku menang. Mari yang percaya sekali lagi kita katakan, ku memuji dan ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi dan ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci ke bersama katakan, ku menang. Kami adalah umat pemenang Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kami hanya bisa kagum Tuhan dengan apa yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, itu senantiasa mengikuti kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah. Dan untuk selamanya Engkau baik Yesus. Sampai selamanya Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu bukan jalan kami, rancangan kami bukan rancangan-Mu Tuhan. Tapi yang kami tahu, semua yang berasal dari Engkau itu baik. Itu sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, untuk mengangkatku, ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagumi Engkau, Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Come on BPCC bersama katakan, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. dan hanya Engkau yang kami andalkan Bapa. Di setiap langkah hidupku, Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Hanya Kau yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagumi Engkau Tuhan, ku Kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau
terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku pandangkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu mengubahkan hati kami. Cara-Mu menuntunku, katakan di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu, cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Sebab Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku andalkan, Tuhan. Kau yang ku percaya, Bapa. Tak terukur kasih-Mu, Tuhan. Tak terukur
Yesus, tiada yang seperti Sebab yang kami tahu kebaikan-Mu selalu menyertai kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau gak pernah menyerah untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Mari katakan, Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, sing it. Your goodness is running after, it's running after me. Your all my life you have been faithful. Cause all my life you have been so good. In every breath that I am able. Come on, sing it. I will sing all the goodness of God. Mari sekali lagi katakan, sebab untuk selamanya Engkau baik Tuhan. You have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing your good, all the goodness of God. Katakan your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Come on, church, sing it. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Mari bersama katakan, Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, It's running after me. with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Yes, God. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Holy, holy are you, Lord God Almighty.
selalu bersyukur kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Tuhan memimpin kami. Tuhan bersama dengan kami semua umat. Satu dinyatakan kami boleh setiap hari melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Dan kami boleh melihat dan membuktikan bahwa Tuhan sungguh ada dan nyata dalam kehidupan kami. Mengasihi kami semuanya, semua Tuhan dan gereja Tuhan. Biar kami boleh Tuhan boleh mengerti akan menjadi apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran dan perasaan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui setiap kebenaran yang boleh ditaburkan hari ini. Memberkati jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang melayani firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya hidup kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Apapun terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap percaya sekalipun kami dalam proses yang sangat berat. Saat kami Tuhan diproses oleh-Mu dengan setiap peristiwa yang kami alami setiap saat Tuhan. Tuhan Kau mengizinkan itu untuk membentuk hidup kami supaya hidup kami tetap kuat, supaya hidup kami tetap teguh, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bentuk dan jadikan kami Tuhan seturut dengan kehendak. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan kami, memberkati umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berbicara melalui kuasa Roh-Mu Tuhan, boleh menjelaskan pengertian yang lebih dalam lagi untuk kami menerimanya, menenungkan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang pagi hari ini bisa bersama-sama dengan keluarga besar CKI PCC di tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta Peter Seniawan dan Ibu yang memberikan kesempatan, pengurus yang ada juga di tempat ini, untuk saya bisa berdiri di tempat ini. Sebenarnya ini waktu saya berlibur dan saya sudah janji sama anak-anak tidak mau terima pelayanan, tetapi karena beliau punya kuasa yang sakti ya, dan menelpon saya dan kemudian saya harus berkata, ya sudah saya cukup di tempatnya Pak Peter saja. Kemarin ada beberapa gereja yang menghubungi saya, tapi saya berkata saya pergi berlibur. Tolong kalau ketemu sama gereja lain, hari ini yang khotbah siapa? Pak Peter gitu saudara ya. Supaya saya tidak dicari-cari orang dalam minggu ini. Dan saya bersyukur, sekali lagi terima kasih untuk berita yang baik. Saya selalu berdoa untuk gereja ini, salah satunya bahwa saya merindukan bahwa gereja ini punya tempat sendiri, tempat permanen untuk beribadah. Dan saya tadi dengar kabar dari Pak Peter dan Ibu Peter juga bahwa sudah ada cahaya yang sudah muncul. Ingat peristiwa Elia ketika dia menyuruh bujangnya untuk sebelum hujan deras itu datang. Masih ingat ya? Dan Elia berkata kepada bujangnya, naik ke atas, lihat ke atas, ada apa? 7 kali kalau enggak salah. 7 kali enggak nemukan apa-apa. Dan yang ke-7, bujangnya berkata kepada Elia, Elia, aku hanya temukan sekepal awan. Lalu kemudian kalau kita berpikir lebih jauh, sepertinya enggak ada sebuah hubungan antara hujan lebat dengan sekepal awan. Betul enggak? Enggak ada hujan lebat turun karena sekepal awan. Enggak ada, saudara. Kalau mendungnya atau awannya tebal banyak sekali, pasti akan ada hujan lebat sebentar lagi. Tapi heran, ketika dia lihat sekepal awan itu, Elia berkata, suruh itu raja pergi sebelum hujan lebat. Bingung kan saudara? Enggak ada koneknya, enggak ada hubungannya antara sekepal awan dengan hujan lebat. Tapi seringkali Tuhan kita itu sanggup membuat ceritanya jadi lain, saudaraku. Amin. Tuhan itu sanggup membuat ceritanya jadi lain. Yang tidak masuk di akal manusia, seringkali itu justru yang Tuhan kerjakan. Jadi jangan pesimis ketika uangnya belum ada, tanahnya sudah ada, bangunnya susah. Ini gimana Pak? Apalagi angkanya disebut tadi. Berapa Pak ya? 30 rupiah. 30 miliar, ya kan? Tapi apa hubungannya dengan tanah seluas itu, dengan jemaat yang ada, kemampuan yang ada, dan 30 miliar? Enggak ada hubungannya, enggak sanggup lah pasti. Tapi ingat saudara, sekepal awan enggak masuk di akal untuk hujan lebat, bisa datang hujan lebat, saudaraku. Katakan amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Nah, saya berdoa supaya ini terjadi, saudara. Karena Tuhan kita sama, Tuhannya Elia, Tuhannya kita juga. Katakan amin, saudara. Yang penting adalah kesatuan hati. Firman Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat datang ke sana. Tuhan yang memerintahkan, saudaraku, bukan kita yang memerintahkan. Dan Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup pintu. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun yang bisa membukakannya. Jadi ini firman-Nya Tuhan yang memerintahkan berkat itu. Bukan Pak Peter, bukan sinode juga yang memerintahkan. Tetapi Tuhan yang memerintahkan berkat itu. Ketika ada kerukunan dan kesatuan. Dan ini firman Tuhan, ini janji. Katakan amin, saudaraku. Ya, saya akan berdoa, saya akan tambahkan dalam doa pribadi saya untuk gereja JKI PCC. Ya, thank you ya. Thank you sama Tuhan Yesus saja Pak. Ya, terima kasih ya. Dan berita yang kedua yang saya mau sampaikan, ini untuk didoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk didoakan. Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto, hari Senin depan di Singapura di Rumah Sakit Clinicals akan operasi jantung. Ya, jadi beliau terkena serangan jantung beberapa hari, 1 minggu yang lalu kurang lebih, hampir ya 1 minggu lebih yang lalu ya.
Dan kemudian hari Senin yang lalu, genap 1 minggu akan nanti Senin, hari Senin kami terbangkan bersama sepakat bersama beberapa teman-teman untuk ke Rumah Sakit Gleneagles Singapura. Karena beliau mengalami serangan yang cukup serius dan kami sudah periksakan ke dokter di Semarang, rupanya tidak ada perkembangan yang baik dan bahkan mungkin dokternya juga kurang begitu bisa mengantisipasi. Dan kami langsung kirim beliau, kita bersama dengan teman-teman untuk kita terbangkan ke Singapura. Kondisinya baik, sampai perkembangan hari ini cukup bagus, stabil, dan kita doakan supaya operasi hari Senin berjalan dengan lancar. Amin. Semua kerahkan doa puasa kalau perlu untuk beliau, dan hari Senin dan Selasa kami sepakat untuk doa puasa bersama-sama untuk mendoakan beliau supaya operasi berjalan lancar dan beliau bisa sehat kembali. Ya, tapi didoakan ya, jangan diceritakan macam-macam, tapi didoakan saja. Ya, saudara, saya langsung masuk ke tema khotbah yang diberikan kepada saya dalam tema besar yang diberikan mengenai pembentukan atau proses pembentukan. Saudara, saya tahu tidak semua orang suka dengan namanya pembentukan. Tidak semua orang suka yang namanya proses, saudaraku. Semua ingin instan, semua ingin cepat, semua serba cepat. Zaman serba cepat, lalu sampai kemudian kepada kehidupan juga ingin cepat. Semua ingin cepat. Tetapi hari ini saya akan lebih khusus bicara dalam konteks pembentukan, dalam subtema yang saya mau bagikan adalah, saya kasih judul khotbah saya, Life Navigation atau pandu arah kehidupan. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang yang tahu arah kehidupannya mau kemana, dia tidak pernah takut proses. Setiap orang yang tahu mau kemana dia pergi, dia tidak pernah takut proses. Ketika saya mau ke Denpasar, saya mau ke Bali beberapa minggu yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu kami putuskan bersama keluarga. Saat itu saat yang tidak ideal, sebab Anda tahu beritanya macet total di mana-mana. Betul kan? Ada tanah yang ambles, ada antri kapal dan sebagainya. Lalu anak-anak mulai berkata begini, jadi enggak Pi ya kita pergi ke Bali berlibur? Jadi enggak ya? Karena melihat kenyataannya bahwa jalan ke Bali saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan. Macet panjang sekali. Kami tentu pikir-pikir tuh itu. Tetapi ketika anak-anak bertanya kepada saya berdoa, saya putuskan bahwa berlibur ini memang perlu. Memang ada planning B-nya, ada plan B-nya. Tapi plan A-nya Bali itu tetap gak tergeser, saudara. Ya. Makanya hari ini saya sampai di sini, saudara. Gak tergeser. Jadi saya berdoa sama Tuhan, sama anak-anak juga. Ya, kita berdoa bareng-bareng lah, kita berdoa. Saudara, ketika kita mantap, tahu arahnya kita mau pergi kemana, maka apapun yang kita hadapi, proses apapun kita akan jalani. Tangkap sesuatu di sini? Yang penting tahu arah kehidupan mau kemana. Itu sangat berbeda dengan kalau kita nggak pernah tahu arah kehidupannya kemana, walaupun lancar, jangan-jangan salah itu. Oke? Jangan-jangan itu bukan tempat yang kita sebenarnya Tuhan ingin ada di sana kita. Betul Bapak Ibu? Nah, kita mau belajar pandu arah kehidupan. Saudara mengenal dunia penerbangan, tentu yang jemaat kami ada yang pilot. Jadi dia sering cerita tentang namanya ATC, ya, yang disebut dengan Air Traffic Controller. Ya, itu di dunia penerbangan sangat penting Bapak Ibu, sangat penting sekali. Itu di sana berisi staf orang-orang yang sangat profesional, yang menangani dan bertanggung jawab untuk memandu pilot itu sendiri dalam penerbangan. Mereka bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi cuaca udara, kondisi udaranya seperti apa, memberikan aba-aba, berkomunikasi untuk memastikan proses pesawat itu take off dan landing, untuk mencegah tabrakan pesawat dalam kecelakaan yang ada yang tidak perlu, dan itu dikontrol oleh namanya ATC, betul kan? Air Traffic Controller. Nah, itu yang ngatur semua penerbangan dalam kesibukan yang ada. Kalau Anda lihat di airport khususnya Soekarno-Hatta, itu begitu sibuknya penerbangan itu. Kalau nggak ada yang ngatur, saudaraku, akan berbahaya, akan tabrakan. Nah, di situ diisi oleh orang-orang yang sangat profesional, yang bisa menghitung dan semuanya.
Dan supaya apa saudara? Supaya navigasi atau pandu arah itu menjadi jelas. Katakan amin saudaraku. Ya, navigasi atau pandu arah itu menjadi jelas. Sehingga penentuan posisi, arah perjalanan menuju tujuan itu sampai kepada tujuan yang seharusnya. Anda bisa bayangkan kita naik pesawat, ketika naik kita pasrah aja kan Bapak Ibu? Pasrah, ya kan? Ke Ethiopia, tahu-tahu pergi ke Tiongkok gitu kan. Ya enggak mungkin kalau ada pandu arah kehidupan. Kalau ada pandu ada ETC-nya itu, enggak mungkin. Tapi saudara pasrah pada waktu naik pesawat, Anda seperti yakin betul bahwa Anda sampai ke tujuan seperti yang Anda pesan di tiket itu. Betul kan? Yakin betul. Yakin betul. Karena apa? Karena ada yang memandu dan Anda beli tiketnya sudah tahu arahnya kemana, yang mandu ETC-nya juga tahu pesawat jenis Boeing ini nomor sekian dengan pesawat apa namanya Emirates itu menuju ke tempat tujuan yang menerbangkan Anda. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Anda di pesawat tinggal tidur, betul kan? Tahu-tahu mendarat sampai ke tempat tujuan. Pernah di sini ada yang mendarat yang di bukan tempat tujuannya, saudara? Naik pesawat naik Emirates ke Dubai, turunnya di Paraguay, ada saudara? Enggak ada saudara, tepat. Karena ada ETC-nya itu. Nah, tetapi saudara, dengarkan baik-baik. Ketika Anda di dalam pesawat, ada enggak kemungkinan turbulence? Ada enggak kemungkinan turbulence? Ada. Saya berkali-kali sudah sama istri, sudah berpikir mungkin ini sudah waktunya saya kembali ke surga. Betul sama istri saudaraku, 2 kali ya kalau nggak salah ya, 2 kali saya naik pesawat dan pesawat yang bagus, yang mahal, saudara. Tapi kalau namanya cuaca, nggak peduli pesawat mahal, saudara. Nggak peduli pesawat bagus. Ketika turbulence itu datang, saudara kami mau mendarat di Semarang dari Jakarta, waktu itu dari pelayanan di GPCC, Jakarta, bersama dengan istri, lalu saya naik pesawat Garuda, saudara. Itu pesawat bagus kan. Mau turun di Semarang, sudah kelihatan laut, sudah kelihatan sawah, ya, kelihatan rumah-rumah juga. Cuaca cerah, matahari bersinar terang. Waduh, langitnya biru, nggak ada awan setitik pun, saudaraku. Itu mendarat begini sudah kelihatan. Tiba-tiba diangkat lagi, itu udah kelihatan sudah kalau pesawat mau landing, itu pasti kekuatannya kan dikurangi kan. Pada saat tenaga dikurangi, tiba-tiba diangkat lagi naik ke atas. Itu mau rontok semua di dalam pesawat itu, saudara. Ada satu anak gadis di sebelahnya istri saya, tante, gini gimana? Saya sudah berdoa berserah total. Mungkin ini sudah waktunya saya kembali ke Bapa di surga. Saudara, betul saya berdoa demikian. Ternyata kembali ke Jakarta lagi, saudaraku. Padahal cuaca bagus, ternyata anginnya kuat, didorong dari belakang. Jadi rupanya kalau pesawat mendarat kan nggak boleh ada dorongan angin dari belakang. Nah itu balik lagi ke Jakarta kami berdua. Terus kemudian pada waktu kami terbang ke Medan, saya lagi khotbah di Medan juga waktu itu. Mau sampai di Medan saudaraku, tiba-tiba langsung pesawat ini, gitu. Itu makanan naik ke atas semua, burak, saya udah, waduh pusing kepala saya udah, udah mati rasanya sudah. Tapi tiba-tiba bisa ngangkat lagi begini saudara. Ya kita nggak pernah bisa prediksi, betul Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi yang penting adalah pandu arah kehidupan kita mau kemana. Katakan amin saudaraku. Saya berkata saya mau ke Medan, saya mau ke Semarang. Walaupun melewati situasi yang seperti itu, saya sampai Medan juga akhirnya kan. Walaupun melewati seperti itu, buat gitu, saya sampai Medan juga akhirnya. Betul Bapak Ibu? Artinya apa? Turbulence nggak bisa kita prediksi. Betul? Di sana ada proses banyak loh saudara. Turbulence itu bisa bicara soal proses apapun. Kita bisa kehilangan damai sejahtera. Halo? Kita bisa kehilangan sukacita. Kita bisa kehilangan rasa aman. Pada waktu itu saya waktu naik pesawat bersama istri, saya kehilangan sukacita dari mulai ngobrol ketawa-ketawa, tiba-tiba. Itu kan normal kan? Wajar.
Nggak normal kalau tiba-tiba waktu kondisi begitu, saya mau mati, itu gila saudara. Betul kan? Tapi ketika menghadapi seperti itu lalu, itu wajar, katakan amin saudara. Itu wajar, tetapi yang di dalam, badai yang di dalam itu harus kita tenangkan. Badai yang di luar boleh jalan, badai yang di sini harus tenang. Nah, ketika badai tenang di sini, kita yakin dengan arah tujuan kita mau kemana. Tangkap sesuatu di sini. Nah, saya berdoa dari khotbah yang sederhana ini nanti saya akan memberkati saudara. Saya nggak tahu kondisi saudara dalam masa sekarang ini. Pembentukan seperti apa yang Tuhan izinkan. Tapi Anda perlu navigasi, katakan amin saudara. Anda perlu pandu arah kehidupan. Dan itu hanya Tuhan yang punya. Tuhan lebih ahli daripada ATC. Air Traffic Controller. Tuhan lebih dari segalanya. Dia yang menciptakan saudara, dia yang punya rencana atas hidup saudara, dan dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengerti langkah ke depan yang saudara tidak tahu hari ini. Nah, sejauh mana Anda percaya bahwa dia mahir di dalam hal itu kalau hatimu, badai di dalam dirimu gak bisa ditenangkan, Anda gak akan bisa percaya. Amen. Anda gak akan pernah bisa tenang dalam hidup ini. Karena kita gak bisa jamin bahwa turbulence itu selalu tidak ada, gak bisa jamin. Turbulence itu akan selalu ada dalam hidup kita. Selalu ada. Nah, sadar atau tidak, setiap kita saat ini sedang ada dalam perjalanan kehidupan menuju tujuan yang sudah tetapkan bagi kita. Gereja ini ada bukan kebetulan. Amin. Gereja ini ada karena Tuhan sudah rencanakan. Dan Tuhan juga tahu mau dibawa kemana gereja ini. Nah, siapa yang memandu? Pak Peter hanya diberikan kepercayaan untuk memimpin, menggembalakan. Tapi sesungguhnya ETC ilahi itu nggak pernah berhenti di atas. Itu yang membawa saudara menuju ke arah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Itulah namanya pandu arah itu kehidupan. Anda perlu pandu arah kehidupan supaya tidak tersesat. Sekalipun badai itu ada, badai tidak membuat Anda tersesat. Seringkali hanya karena masalah, hanya karena pembentukan, hanya karena badai, hanya karena turbulensi, kita jadi ngambil jalan lain dan salah arah. Halo? Betul Bapak Ibu? Tapi jangan sampai Anda salah arah karena badainya, karena turbulensinya. Jangan sampai arahnya Pak, supaya kita tidak salah arah ketika menghadapi turbulensi menuju tujuan itu. Anda mesti tahu navigasinya Tuhan, pandu arah kehidupan. Jangan sampai kehilangan itu di dalam hidup saudara. Nah, tahukah saudara di dalam Alkitab sudah tertulis dengan sangat jelas tentang hal ini, saudaraku. Kita akan lihat perjalanan bangsa Israel yang dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Itu bicara soal pandu arah kehidupan. Toh kenyataannya dia harus lewati padang gurun. Betul enggak Bapak Ibu? Iya kan? 40 tahun Alkitab mengatakan. Kita buka Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan pelan-pelan. Bilangan 9 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci. Kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam. Jadi ketika awan itu naik, berangkat. Ketika diam, diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci,
Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Jadi ini cerita menarik sekali, saudara. Ini pandu arah kehidupan, katakan amin, saudara. Jadi bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir, ya menuju ke tanah perjanjian dalam perjalanan, itu berangkat dan diem, itu ada pandu arah kehidupannya. Tiang awan dan tiang api. Siang tiang awan, malam tiang api. Ketika awan itu naik, mereka berangkat. Ketika awan berhenti, mereka berkemah. Jadi orang berkata bahwa itu pandu arah kehidupan. Nah, saya bisa bayangkan saudaraku, ketika itu terjadi, maka kita melihat bahwa itulah yang disebut navigasi atau pandu arah. Tiang awan dan tiang api dimiliki oleh bangsa Israel untuk memberikan navigasi perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ya. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah apa yang harus kita pelajari dari kisah spektakuler perjalanan bangsa Israel ini yang dipandu oleh tiang awan dan tiang api, navigasinya ini. Saya bisa bayangkan begini, saudara. Kan tergantung, kalau pas berangkat, tiang awannya naik, baru berangkat. Kalau pas tiang awannya berhenti, baru dia berhenti. Saya bisa bayangkan mereka kan nggak tahu kapan jam berapa kan. Tiang awan mau naik jam berapa nggak tahu kan. Tiang awan berhenti jam berapa nggak tahu kan. Mungkin ada yang baru mandi. Baru mandi, tiang awan naik gitu kan. Langsung cepat-cepat berangkat gitu. Bayangkan, saya bisa bayangkan kondisinya seperti begitu. Kan nggak pernah ada tahu diberitahu jamnya jam berapa. Kapan berhenti dan kapan naik awannya. Bukankah di dalam kehidupan kita juga sama? Tuhan tidak pernah kasih tahu jam berapa turbulence datang. Dan jam berapa kita mesti berangkat, jam berapa kita mesti berdiam. Yang artinya dalam bahasa Alkitab, kita mesti siap-siap terus. Katakan amin, saudara. Bangsa Israel juga sama. Siap-siap terus, setiap mandi, mungkin mereka berdoa waktu mandi. Semoga tiang awan tetap tinggal sampai mandi saya selesai. Betul kan? Mungkin begitu. Mungkin lagi mau tidur, semoga tiang awan tidak naik. Tidak ada alasan gitu, Tuhan lagi ngantuk, Tuhan. Ngantuk, ketinggalan, saudara. Halo? Nah, itu pandu arah kehidupan. Di Alkitab sudah dinyatakan itu. Nah, kita mau belajar sekarang. Pertanyaannya begini, apa yang harus kita pelajari dari kisah yang spektakuler perjalanan bangsa Israel ini? Yang pertama, saudara, catat baik, bahwa tidak selalu yang cepat itu tepat. Poin yang pertama, tolong next. Ya, terus, tidak selalu yang cepat itu tepat. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, sebenarnya bangsa Israel tidak perlu menghabiskan waktu selama 40 tahun untuk mencapai tanah perjanjian, betul enggak? Enggak sampai harusnya. Tapi mereka sebenarnya bisa lebih cepat. Mengambil rute yang paling singkat. Nah, seringkali kita lebih memilih pandu arah menuju suatu tempat dengan rute yang paling cepat dan rute yang paling mudah. Dan tapi yang cepat dan paling mudah belum tentu dengan pandu arah yang dari Tuhan. Tuhan bisa enggak bikin cepat mereka masuk ke tanah perjanjian? Bisa. Tapi Tuhan inginkan bahwa mereka berjalan 40 tahun. Artinya begini, saya tidak ingin, saya rasa tidak mungkin Tuhan izinkan bangun gereja ini 40 tahun kemudian. Saya mungkin sudah di surga. Ya. Apalagi Pak Peter. Gitu. Ya Pak Peter kan lebih tua dari saya. Beliau berapa Pak Peter? 62, oh selisih setahun, saya 61 ya. Ya, jangan-jangan bareng Pak kita kan. Ya. Jadi saya 61. Nah, saudara,
Mungkin kalau 40 tahun ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Tapi maksudnya yang lebih cepat itu belum tentu yang tepat. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, pandu arah kehidupannya ada di tangan Tuhan. Kapan waktunya itu ada di tangan Tuhan. Nah, bangsa Israel dituntun Tuhan, tetapi mereka tidak melewati rute yang paling cepat dan paling singkat waktu itu. Nah, di sini kita melihat ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Ya, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Itu sebabnya belajar untuk ada di dalam pandu arah kehidupan itu. Kalau saya pergi ke Medan, pesawat dari Jakarta ke Medan rata-rata 2 jam. Normalnya 2 jam. Dan saya tahu kalau sampai terlambat sedikit, itu gara-gara mungkin ada pendaratan yang agak terganggu. Tetapi saya tahu 2 jam. Ngerti saudaranya? 2 jam. Tapi ada turbulence, ada masalah-masalah yang lain, mungkin bisa sedikit molor. Saudara, satu kali kembali saya bersama dengan istri. Kalau saya terbang bersama istri selalu pengalamannya indah, saudara ya. Nah, waktu itu saya ke Lampung, pelayanan Natal, ibadah Natal di gereja-gereja di Bandar Lampung. Lalu kemudian saya masih ingat saya bersama dengan Dr. Timotius, adik daripada Pak Adi Sutanto, bertiga. Ya. Saudara, ketika kami terbang, itu tiba-tiba sampai di atas Bandar Lampung, itu gelap gulita. Langitnya, waduh, hitam, saudara, kabut gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Kami mau mendarat, hujan lebat badai. Saudara. Waktu kami mau turun, itu naik lagi. Itu berputar, penerbangan Jakarta Lampung 30 menit. Berputarnya 45 menit. Saya berpikir sama istri, ini afternya habis, repot kita, saya bilang. Ya. Muter-muter, saudara. Mau turun lagi nggak bisa karena gelap gulita, petir nyambar-nyambar, naik lagi gitu. Saya baru kali itu lihat seorang yang begitu tangguh dan kuat, namanya Bapak Dr. Timotius itu. Lulusan Jerman dia, dokter luar biasa. Dia kekeh gitu. Baru kali itu saya lihat beliau duduk di samping saya waktu nggak bisa mendarat itu, berbahasa roh dia, saudara. Semua ketakutan. Saya lihat wajahnya orang pucat semua di dalam pesawat itu. Diam semua. Diam. Tapi pilotnya hebat. Pilotnya itu dipimpin dengan baik. Dikontrol di ITC-nya. Katakan namanya, saudara. Oh, itu pastilah dengar aba-aba dia. Ngikuti. Celah berapa lintang derajat gini. Dia turun, bro. Masih gelap. Saya lihat di kaca pesawat itu. Lewat kaca. Masih gelap, hebat, turun. Turun, wah kita udah, haleluya, terus pokoknya saudara, haleluya gitu. Turun, saudara, langsung turun, hujan lebat di bawah, mendarat, duak gitu saudara. Duak, turun, berat gitu. Saya bilang, baru kali itu semua agama apapun sembahyang semua dengan bahasanya masing-masing gitu, di dalam pesawat itu. Awalnya diam semua, saya langsung, praise God, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada yang lalu dengan bahasa mereka masing-masing, semua di situ. Turun. Tapi saudara, lewati itu turun, jadi waktu itu harusnya 30 menit. Jadi 45 menit muter-muter. Jadi bonus sudah. Tapi tetap bisa mendarat. Kenapa bisa mendarat? Karena pilotnya ada ATC yang melaporkan. Di atas badai apapun, saudaraku, kalau rohanimu masih dengar etisi ilahi di atas sana, dituntun, engkau akan mendarat dengan selamat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Badai sekenceng apapun. Sekenceng apapun. Dan saudara, saya kadang-kadang berpikir, waktu kondisi seperti itu, aduh kok 45 menit muter-muter ya di atas, kok enggak cepat mendarat. Saudara, kita maunya cepat. Kalau kita cepat mendarat tanpa mendengar kontrol yang di atas sana, bisa berabe, bisa hancur kita. Betul kan? Kita bisa mengalami kondisi yang parah. Tetapi pilotnya taat, katakan amin saudara. Pilotnya taat, dia dengar komando dari ATC sana. Dia baru bisa mendarat dengan baik. Saudara, kadang-kadang kita ingin cepat. Tapi sekali lagi saya berkata, yang cepat belum tentu tepat. Katakan amin. Saudara. Makanya ada proses di dalam hidup kita.
Tuhan itu ngerti. Nah, dalam banyak hal saudaraku, Tuhan memimpin kita melalui jalan yang panjang untuk kita belajar banyak hal melalui jalan yang panjang itu. Banyak hal. Saudara, ketika saya berkali-kali ngalami turbulence yang begitu membahayakan, saya baru belajar arti tentang kehidupan. Kapanpun yang namanya kematian itu akan bisa datang. Tapi di situ kita belajar sesuatu, bukan kematiannya, bagaimana kita hidup sebelum mati. Katakan amin, saudara. Bukan kematiannya, pasti kematiannya akan datang. Tapi bagaimana belajar hidup sebelum kematian itu datang. Nah, dari situ kita belajar, sama proses itu Tuhan izinkan. Seringkali kita mau cepat, tapi kita seringkali dibiarkan sepertinya Tuhan berlambat-lambat. Sepertinya Tuhan kok lama sekali. Tuhan inginkan di waktu yang lama itu, yang tidak sesuai dengan apa yang waktu Anda pikirkan, Anda belajar tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Semakin matang Anda, maka Anda akan semakin dipercaya Tuhan untuk mengelola sesuatu yang besar. Katakan amin, saudara. Jadi Tuhan lihat itu, bukan cepatnya. Tapi bagaimana nanti ketika berkat besar itu datang, kita bisa mengelola dengan baik. Kita enggak sembrono. Kita bisa menggunakan berkat itu dengan penuh tanggung jawab. Katakan amin, saudaraku. Disitulah Tuhan punya maksud mendewasakan kita semua. Saudara, seringkali kita ingin cepat, tapi di mata Tuhan cepat belum tentu tepat. Katakan amin, saudaraku. Kita belajar tentang hal ini. Jadi Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang Dia butuhkan dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang seperti kita mau. Tapi Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang Dia butuhkan untuk sebuah pekerjaan yang besar di depan sana. Saudara, kalau kita bisa ngerti pembentukan dan konteks pandu arah kehidupan itu, maka kita akan bisa bersuka cita. Karena ujungnya nanti di sana, Tuhan akan percayakan yang besar dan kita menjadi pribadi yang matang dan bisa mengelola dengan baik itu semuanya. Katakan amin, saudaraku. Dan saya percaya itu yang sedang dilatih oleh kepada setiap kita, saudaraku. Setiap kita. Nah, saudaraku, yang kedua, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel pandu arah kehidupan. Tadi lebih cepat belum tentu tepat. Yang kedua, kemudahan dan kenyamanan tidak selalu benar. Ya. Kemudahan dan kenyamanan tidak selalu benar. Benar-benar mudah dan nyaman. Jadi kemudahan dan kenyamanan tidak selalu benar-benar mudah dan nyaman. Jadi seringkali kita berpikir, wah ini gampang, yang inilah yang kita pilih. Mungkin kita berkata, inilah yang aku rindukan, benar-benar mudah, nyaman, enak. Tapi yang benar-benar mudah dan nyaman, belum tentu benar-benar mudah dan nyaman. Oke, tangkap sesuatu di sini. Kadang-kadang yang tidak nyaman, itu malah membuat hal yang lebih baik dalam hidup kita. Saudara, waktu kami dengar Pak Adi kena serangan jantung, terus kami ditelepon dan kami harus memikirkan dan kami mendoakan dan sebagainya. Waduh, ini nggak nyaman, betul kan? Kan kita nggak pernah berpikir seperti itu. Semua nggak nyaman. Ya. Tapi saudaraku, pada waktu Pak Adi minta saya melayani beliau di dalam ibadah minggu ini seperti 1 minggu yang lalu persis, sebelum Seninnya berangkat ke Singapura. Beliau minta saya melayani di kamar rumah sakit waktu itu di Semarang, dan saya sampaikan khotbah, renungan singkat, berdoa bareng-bareng. Tiba-tiba Tuhan nyatakan sesuatu kepada saya. Lalu kemudian beliau berkata, Pak David yang ketiga ya, hamba Tuhan yang ketiga, yang menyatakan hal yang sama persis. Artinya apa, saudaraku? Di balik ketidaknyamanan itu, ada sesuatu yang besar, yang Tuhan ingin kerjakan di balik itu semua. Dan hari ini saya melihat perkembangan Pak Adi itu baik-baik, cuma hanya butuh operasi aja. Pertolongan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya kita doakan besok operasinya juga berjalan dengan lancar. Dan ada sesuatu, dan bahkan Pak Adi sudah diberikan sesuatu yang luar biasa. Pak Adi bisa melihat sesuatu di saat sakit ini yang tidak bisa kami lihat. Saya ngomong sama beliau. Kami butuh 7 kali mungkin seperti bujangnya Elia untuk melihat sekepal awan. Tapi Bapak sudah lihat sebelumnya itu sebenarnya. Saya ngomong begitu.
Di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman sebenarnya. Itu kan proses kan. Siapa yang suka sakit? Kan enggak. Siapa yang suka jantungnya sakit? Kan enggak. Tiba-tiba serangan mendadak aja, saudara. Tapi disitulah kita belajar bahwa kemudahan dan kenyamanan tidak selalu benar-benar mudah dan nyaman. Katakan amin, saudaraku. Amin. Saya membayangkan saat itu bangsa Israel mungkin ada yang baru saja mengganti baju tidur di kemah. Anak tidur ngorok mimpi lagi. Tiba-tiba awan bergerak. Wah, gak nyaman banget kan saudara? Coba bapak ibu yang sedang enak tidur pules, kemudian lagi AC-nya dingin lagi di kamar. Tidur lagi pules, diobyak-obyak, ayo berangkat. Enak gak? Pusing gak kepala saudara? Pusing. Ya kan? Tapi kadang-kadang itu harus terjadi dalam hidup kita. Halo? Amin? Ya. Saya berkali-kali, saya ini kan pelayanan sudah jadi gembala sidang 29 tahun ini. Dan kemudian pelayanan sudah 40 sekian tahun, kalau nggak salah, saya lupa dari tahun 86 itu yang matematikanya hebat. 86 sekarang 2025 itu berapa tahun? 39 tahun. 29 tahun jadi gembala, 39 tahun pelayanan ya. 38 pelayanan. Saudara, seringkali sudah di tempat yang nyaman saya itu melayani. Sudah enak di tempat yang nyaman. Tiba-tiba tiang awannya berangkat, saudara. Lalu harus pergi ke tempat yang baru, mulai dari nol lagi. Enggak nyaman, katakan amin, saudara. Enggak nyaman, itu proses buat hidup saya. Tetapi justru di tengah-tengah ketidaknyamanan hari ini saya bisa ngomong, rupanya Tuhan punya maksud yang luar biasa. Yang saya pikir nyaman, memang belum tentu nyaman sesungguhnya. Oke? Tangkap sesuatu di sini. Ya. Jadi waktu itu bangsa Israel mungkin lagi pakai baju tidur ngorok gitu, enak-enak, lagi mimpi lagi. Lagi mimpinya dapat uang 1 miliar lagi enak gitu kan. Dibangunin, saudara kalau mimpi lagi enak, dapat mobil, dapat rumah, dapat uang 1 miliar, terus dibangunin, nyesel kan saudara ya? Nyesel kan? Kenapa dibangunin? Belum selesai ceritanya ini gitu kan. Nah saudaraku, sama, seringkali kita juga seperti itu, gak nyaman, ini enak Tuhan. Harusnya begini Tuhan, harusnya begitu Tuhan. Tuhan bangunin gitu kan. Katakan amin saudara. Tuhan bangunin. Nah ketika Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang tanpa kepastian, itulah waktu yang tepat kita membangun rasa percaya kita kepadanya. Seperti bangsa Israel, tanpa kepastian kan, jamnya berapa berangkat, jam berapa kemah nggak tahu. Tapi disitulah kesempatan untuk membangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena dia adalah sang pandu arah kehidupan kita. Amin, saudaraku. Di dunia ini tidak pasti, betul? Tuhan yang pasti memberikan kita kesempatan hidup di dunia yang tidak pasti. Halo, saya ulangi lagi. Tuhan yang pasti memberikan kita kesempatan hidup di dunia yang tidak pasti. Nah, kalau di dunia aja tempat kita hidup sudah tidak pasti, Anda tinggalkan Tuhan, bodoh saudara. Karena yang pasti yang Tuhan punya. Katakan amin, saudara. Saya ulangi lagi supaya Anda nangkap. Anda diberikan kepercayaan Tuhan hidup di atas muka bumi ini yang penuh ketidakpastian. Betul? Tuhan yang pasti itu memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia yang penuh tidak kepastian. Kalau Anda di dunia ini sudah tidak pasti, umur saya 61 tahun, tahu bahwa semua tidak pasti selama 61 tahun, dan ke depan nanti kalau usia saya 95 tahun, 95 tahun di bumi, tidak ada kepastian, lalu saya tinggalkan Tuhan yang pasti, saya bodoh. Katakan amin, saudara. Seperti bangsa Israel, kalau dia tinggalkan Tuhannya waktu itu, yang memandu perjalanan mereka, goblok, sudah betul. Betul kan? Bodoh. Nah, kita mau belajar hari ini, saudara. Hal yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, jangan cepat. Yang ketiga. Langsung selesai. Kalau sudah selesai kan semangat kan, saudara ya. Ini poin yang ketiga. Semangat, katakan semangat, sudah selesai gitu ya. Nah, ya. Saya juga menderita kok di sini, saudara ya. Ya, enggak. Yang ketiga, bahwa dari bangsa Israel ketika dia berjalan dalam pandu arah kehidupan bersama dengan Tuhan, dikeluarkan dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Jalan yang benar kadang melewati lembah. Siapa yang pernah ke Israel? 1, 2, Bapak itu pernah bersama saya satu rombongan ke Israel.
Betul ya Pak ya? Bukan ke Turki ya malah. Apa ke Israel ya? Ke Turki ya. Yang ke Israel. Ada yang pernah ke Israel? Satu, Pak Peter ya. Saya berkali-kali ke Israel mimpin tur, saudaraku. Dan saya lihat medannya Israel itu ada lembah, ada gunung. Dan saya bisa bayangkan jalan di padang gurun dari mulai Mesir keluar, muter begitu, itu jalannya naik, ada yang di lembah juga. Betul kan? Nah tapi Tuhan mengizinkan mereka melewati jalan itu. Jadi kadang saya mau berkata, jalan yang benar itu kadang melewati lembah. Katakan amin, saudara. Amin. Jadi jangan mempertanyakan Tuhan ketika kita harus melewati lembah. Pastikan kita sedang berjalan bersama Dia dalam tuntunannya ketika kita melewati lembah. Jangan bertanya kenapa lembah Tuhan. Jangan. Pertanyaannya bukan itu. Dengan siapa aku di lembah ini sekarang ini? Oke? Bangsa Israel melewati lembah. Asal dia ngikuti pandu arahnya Tuhan. Yang bersama dia dengan di lembah pasti selamat. Daud berkata di awalnya Mazmur 23. Bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah dia ngomong begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Kata kuncinya sebab engkau besertaku. Jadi Daud memastikan dirinya di lembah dia bersama Tuhan. Dan endingnya kemudian kebajikan dan kemurahan melingkupi dan aku. Katakan amin, saudara. Itu di tengah-tengahnya loh. Itu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi ayat atasnya tentang hal yang baik. Membaringkan, Tuhan memberkati dan sebagainya. Di tengah-tengah lembah ada di situ. Dan kemudian endingnya sekalipun kebajikan dan kemurahan mengikuti aku sepanjang umurku. Jadi kita melihat dalam kehidupan, Daud itu memberikan Mazmur 23 itu bagus. Tuhan itu pasti di awal baik, katakan amin saudara. Tapi di dengan perjalanan hidup kita ada yang namanya lembah. Tapi ditutup akhir ending, Tuhan tetap baik. Katakan amin saudara. Itu luar biasa. Itu perjalanan hidup Daud. Dan saudaraku, saya tutup dengan Mazmur ini tadi. Kita buka bersama-sama. Semakin semangat kalau sudah penutup ini ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, saya akan bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bagus gak Bapak Ibu? Wah keren ini. Semua orang ingin ini. Semua orang ingin ini. Tapi kalau baca Mazmur 23, tolong dibaca lengkap ya. Jangan berhenti di situ. Ya. Ya ini yang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, ini kata kuncinya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan kemudian berikutnya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Katakan, amin. Jadi begini, masalah itu makanan kita yang paling enak. Enggak ada amin saudara, karena belum mantep sama Tuhan dia. Ya. Tantangan, proses, kurang Pak Win, yang semuanya adalah makanan yang sehat untuk kita. Masih kurang Pak Win, yang datang 10.000 masuk suaranya sebegitu. Ya. Jadi saya berkata, masalah, tantangan, proses itu adalah makanan yang menyehatkan kita. Coba yang percaya angkat tangan. Jangan ada yang setengah tiang duka cita yang dalam, saudara. Ya. Oke. Nah, berarti saudara harus ngerti itu, pandu arah kehidupannya Tuhan jelas di situ. Lalu kemudian berikutnya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau kasih tahu begini, terakhir ini. Anda mau enggak kepala Anda diurapi dengan minyak oleh Tuhan luar biasa? Kalau lembah datang, jangan cerewet sama Tuhan. Katakan kepada sebelah, sama istri aja ya, kalau sama orang lain nanti tersinggung lagi. Tidak usah cerewet kamu kalau dalam lembah. Gitu.
Ya. Nggak usah cerewet gitu. Ya. Yang penting, nah ini yang kedua, habis dicerewetin tadi, ke sebelahnya ngomong begini. Yang penting dengan Tuhan aku di lembah. Gitu. Loh, malah nggak ngomong sama, nanti cerewet terus loh saudara ya. Harus diucapin yang terakhir ini saudara. Yang penting bersama dengan Tuhan aku di lembah. Amin. Nah, saya mau tanya lagi. Siapa yang ingin bahwa pialanya melimpah? Amin. Dan siapa yang kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Sekalipun di lembah. Ya, katakan saudara. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati saudara. Saya undang teman-teman pemain musik ya. Untuk bantu saya. Anda diberkati Tuhan, sharing saya pada pagi hari ini. Dan saya berdoa Anda nangkap sesuatu. Dan jangan kehilangan pandu arah kehidupan dari Tuhan, ya. Dan jangan pernah cerewet juga ketika Anda di lembah hari ini. Ya. Yang penting jangan tanyakan lembahnya, tanyakan apakah saya masih dengar pandu arah kehidupan enggak? Saya masih dengar ETC-nya enggak? Gitu. Air traffic controllernya. Kalau Anda masih dengar, Anda aman. Anda dengar, Anda lakukan itu. Ya. Saya minta tolong. Siapa yang percaya bahwa di tengah-tengah masalahmu, di tengah-tengah segala kesulitanmu hari ini, dia tetap Tuhan yang tak terbatas. Angkat tangan, saudara. Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang tak terbatas. Katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Katakan bersama-sama, tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga caramu, aku percaya di segala ku kagumi Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir
dalam musim hidupku tak terbatas, tak terbatas. Amen. We praise you, Lord. Katakan caramu memulihkan. Katakan caramu memulihkan Tuhan. Caramu mengangkat. Caramu mengangkat kami. Oh, hatiku. Amin. Caramu menuntunku. Itu dia menuntun kita. Tak terbatas di dalam hidupku. Kuasa tak terbatas, kuasamu tak terduga, caramu dapat di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tutup mata Bapak Ibu. Angkat tangan kananmu, tangan kiri tumpangkan di dada. Saya mau bertanya satu pertanyaan aja, Anda jawab dengan jujur. Di tengah-tengah kondisimu hari ini, apapun yang kau sedang alami, mungkin ada di lembah, mungkin ada di tempat-tempat yang kau tidak nyaman, rasanya ingin cepat keluar dari tempat itu, rasanya aku nggak bisa, nggak tahan lagi. Dari saat ini, apakah engkau masih mendengar suara ATC ilahi itu? Air traffic controller itu. Coba camkan dengan baik. Apa yang kau dengar? Apakah kau dengar masalahmu lebih besar daripada suara ATC itu? Suara Tuhanmu, sang pandu arah kehidupan ilahi itu. Atau suara masalahmu yang lebih kencang? Suara kesulitanmu yang lebih kencang? Suara kekhawatiranmu, suara ketakutanmu yang lebih kencang? Pada saat suara kekhawatiran, ketakutan lebih kencang, pasti Anda ingin memutuskan cepat. Dan pada saat Anda memutuskan cepat, justru celaka buat hidup saudara. Tapi izinkan kau dengar suara yang jauh lebih penting daripada suara itu. Suara air traffic control ilahi, Tuhan itu sendiri. Dia sejak awal dia taruh rencana kita. Dari sejak awal dia tahu kita mau dibawa kemana. Sejak awal dia taruh rencananya yang besar atas setiap hidup kita. Tuhan tidak pernah ada anak emas dan anak bukan emas, tidak ada. Tuhan selalu memiliki kasih yang sama kepada setiap kita. Dia ciptakan kita segambar dengan dirinya. Ada DNA-nya dia di dalam hidup kita. Itu sebabnya dia selalu tanggung jawab dengan arah kehidupan kita. Dia tanggung jawab dengan seluruh langkah-langkah yang Tuhan ingin kita lakukan bersama dengan dia. Itu sebabnya ketika Daud berada di lembah yang kelam, dia tahu Tuhan bertanggung jawab. Yang ditanyakan Daud bukan lembahnya, kenapa lembah ada, bukan itu yang dia tanyakan. Tapi dia berkata, sekalipun, kata sekalipun itu menunjukkan bahwa Daud berdamai dengan lembah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Itu yang dia pegang.
Dia berdamai dengan segala keadaan. Saya mau berkata kepada saudara, yang menjual iman kita kepada Kristus seringkali adalah keadaan. Entah apa itu keadaannya. Yang membuat kita undur dari Tuhan. Yang membuat kita tinggalkan pelayanan. Yang membuat kita nggak mau lagi ke gereja. Adalah seringkali adalah tantangan dan lembah itu. Lembahnya bisa macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya mau berkata hari ini, kalau proses itu datang, Tuhan ada di sana. Tuhan izinkan itu ada. Memang Tuhan ingin yang Dia butuhkan adalah pribadi yang matang. Pribadi yang dewasa. Pribadi yang bisa mengelola hal yang besar yang nantinya Tuhan percayakan dalam hidupmu. Itu sebabnya Daud dipercaya Tuhan menjadi raja yang hebat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa lembah itu bukan tempat dia meninggalkan Tuhan. Proses itu bukan tempat dia meninggalkan Tuhan. Proses itu semakin dia mengenal suara etisi yang suara Allahnya, pandu arah kehidupannya itu semakin tajam lagi. Saudaraku, di tengah masalahmu semakin tajamlah kau dengar suara itu. Bukan suara masalah, bukan suara kekhawatiran, dan bukan suara ketakutan. Kalau Anda sedang membutuhkan doa, sambil kau pegang dadamu, angkat tangan tinggi-tinggi di tempat kau berdiri. Lagu ini bagus, saudara. Cara Tuhan mengangkat itu berbeda dengan dunia mengangkat. Cara Tuhan memulihkan itu berbeda dengan manusia memulihkan. Kalau engkau dengar pandu arah kehidupan, engkau tidak akan samakan caranya Tuhan dengan caramu. Tuhan banyak cara untuk lakukan itu. Amin. Sambil angkat tanganmu, pegang dadamu sebelah kiri lewat tangan kiri. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. Percayai saudara, jangan ragu caranya Tuhan. Berserah total. Gak akan salah, tidak akan salah cara Tuhan. Katakan, caramu mengangkatku. Caramu mengubah hidup. Amen. Caramu mengangkatku, caramu mengangkatku. Caramu mengangkatku, Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntun. Sekali lagi katakan, caramu mengangkatku Tuhan. Berbeda dengan dunia ini. Amen. We praise you, Lord. Amen. Caramu menuntunku. Sekali lagi katakan, caramu mengangkatku sampai imanmu tumbuh, sampai percayamu tumbuh. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Amen. Caramu sampai imanmu tumbuh, sampai percayamu penuh kepada Dia. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah lembah, iman dan percayamu tidak meragukan Tuhan. We praise you, Lord. Katakan, caramu mengangkatku.
Caramu mengubah hatiku. Amin. Katakan dengan sampai imanmu tumbuh, tidak ada keraguan sama sekali. Sampai engkau yakin penuh di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terbatas. Tak terbatas Tuhan. Kau yang kuandalkan di segala. Sekali lagi katakan tak terbatas. Oh, haleluya. Amen. Come, Holy Spirit, come. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan tanah yang tadi Pak Peter sampaikan. Saudara, pesan Tuhan, hiduplah dalam kerukunan. Jangan pernah takut dengan proses. Kita melihat sepertinya angka yang begitu besar dengan kekuatan kita hari ini membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah. Saya mau kesaksian saudaraku sebelum saya mau berdoa. Dalam banyak hal Tuhan izinkan saya sebagai gembala mengalami ketakutan, kekhawatiran yang begitu kuat. Saya masih manusia. Ketika kebutuhan yang begitu besar yang saya harus ambil, tanggung jawab yang saya harus ambil, saya ketakutan. Saya seringkali berkata, Tuhan aku gak sanggup, aku gak bisa. Tapi Tuhan berkata begini, dengarkan. Itu yang buat sampai hari ini saya gak pernah ragu dengan Tuhan. Dia berkata begini, kalau engkau ragu, engkau khawatir, itu kamu masih sehat. Supaya kamu belajar, kalau nanti itu datang karena aku, bukan karena kamu. Jadi kalau Anda merasa bisa, malah Tuhan tidak berlakukan apa-apa. Hari ini kalau kau dengar angka yang disebutkan tadi, dengan tanah yang sudah ada, kalau kau berkata, kita pasti bisa, kita pasti oke. Hati-hati, jangan-jangan kita sombong. Tapi ketika engkau berkata, aku gak kuat, gak bisa. Kemampuan yang ada, Tuhan berkata itu sehat. Justru itu kita belajar, yang menyanggupkan dan yang menyediakan hanya Dia, bukan kita. Katakan amin, saudaraku. Mari angkat tangan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, kami bersukacita hari ini dengan jemaat-Mu di tempat ini. Sungguh bukan kebetulan Engkau ada di tempat ini. Engkau menyatakan sesuatu yang besar atas tempat ini, masa depan yang Kau sudah rancangkan buat gereja ini.
Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami yang terbatas ini. Engkau yang punya cara. Cuma ajari kami Tuhan hari ini. Untuk dengar-dengaran apa yang Kau katakan kepada kami. Supaya oleh-Mu saja semua terjadi. Karena Engkau yang menuntun kami. Sama seperti Engkau tuntun Joshua dan Kaleb ke tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang mendengar tuntunan-Mu. Mendengar suara-Mu lebih daripada suara ketakutan. Lebih dari suara kekhawatiran. Ketika 10 pengintai berbalik melihat bangsa raksasa di Kanaan, mereka ketakutan. Tapi Joshua dan Kaleb berkata, memang mereka bangsa yang besar. Mereka memang bangsa raksasa yang menakutkan. Tetapi aku berjalan bersama dengan Tuhan yang besar. Artinya Joshua dan Kaleb tahu bahwa Tuhannya lebih besar daripada raksasa itu sendiri. Hari ini Tuhan kami berdoa, apapun raksasa, ketakutan, kekhawatiran, jumlah uang, dan sebagainya, Tuhan, raksasa itu tidak akan pernah lebih besar daripada Tuhan yang kita percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun dan pertolongan-Mu nyata dan semua tuntunan-Mu nyata. Berikan kesatuan hati di antara umat-Mu di tempat ini dan hamba-hamba-Mu, supaya Tuhan memerintahkan berkat ke tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amen. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kita berdiri bersama-sama. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, Yesus yang mempesona hatiku. Haleluya. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu aku kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, setiap keluarga kami. Dimanapun kami pergi, melangkah, bekerja, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan dan kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan juga Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam tuntunan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.